Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badra Fahri, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertemuan kali ini dengan saya sendiri, kita akan mungkin kita akan berdiskusi ya dengan namanya seni musik seperti yang ada di layar sebelah sini ya. Ini ya. Seperti itu ada seni musik tradisi pesantren. Pasti kan kita juga tidak mengherankan pas di setiap eh, ketukan-ketukan dan yang berirama itu kan juga disebut dengan namanya seni musik. Namun di sini kita membahas tentang yang ada di pesantren itu seni musiknya dan apa saja dan bagaimana mungkin ada perkembangannya dan sebagainya, itu kita akan membahas lebih selanjutnya seperti itu. Oke, eh ya ini kan tim saya waktu presentasi secara kelompok ada Mas Agung sama saya sendiri. Nah, ini kita membahas tentang definisi nih. Definisi seni musik sendiri itu memiliki cakupannya sangat luas ya emang. Dan kita tidak bisa eh, mendefinisikan satu persatu gitu kan. Sepertinya pendidikan, ilmu dan atau bahkan ya yang bisa dianggap memiliki dimensi yang cukup kuat ya dalam hal bermusik seperti itu. Dan secara garis besar pun definisi musik bisa dikelompokkan dalam dua mazhab pemikiran. Jadi di dalam apa ya? Mungkin kayak sebutannya itu dua definisi dari berbeda-berbeda. Ada yang pertama yakni pendapat atau mazhab dari revelationism, yakni menganggap bahwa musik ini berasal dari alam metafisika gitu loh, dan melalui tersibaknya atau pewahyuan. Nah, yang dimaksud ini tuh musik itu tidak apa ya, langsung terdengar gitu ya, dengan tidak bisa diraba musik itu, karena itu bersifat ya suara gitu loh. Jadi kita mendengarkannya dengan syahdu gitu, karena dalam bahasa Yunani pun musik itu tidak dianggap sebagai seni, karena saking banyaknya saking luasnya itu loh definisi yang dimiliki oleh musik sendiri seperti itu kan. Ya, jadi cukup kompleks ya nama yang seni musik seperti itu. Dan teori itu tuh berdasarkan dari pemikiran seorang filsuf ya, Pythagoras, yang kemudian dikembangkan kembali oleh Ikhwan Al-Shafa, yang namanya yang Ikhwan Al-Shafa. Dan menurutnya itu musik ya merupakan bunyi yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan alam semesta. Jadi tidak hanya apa ya, meja yang diketuk ya sehingga berbunyikan irama dan sebagainya, tapi juga gesekan-gesekan ranting ataupun daun-daun dan semuanya itu yang bergesekan atau yang saling bertabrakan, mungkin iya disebutnya itu adalah seni musik, adanya suara gitu kan, sehingga dianggap sebagai musik seperti itu. Dan oleh Tuhan pun alam semesta itu diciptakan dan disusun dengan komposisi yang termulia, sehingga seluruh gerakan yang dihasilkan memiliki komposisi yang memiliki dan menimbulkan suara yang harmonis ya. Jadi apa ya, Tuhan atau Allah itu menciptakan semua barang ya ada suaranya ya. Tapi itu disesuaikan dengan beberapa posisi gitu ya. Kalau meja itu dibuat itu bukan untuk dipukul ya, tapi dibuat untuk belajar. Tapi oleh orang-orang atau remaja-remaja yang ya mungkin bisa bersenandung dengan tangan-tangannya itu, jadi meja itu dianggap sebagai gendang. Nah, seperti itu. Jadi
ada porsinya lah untuk mengakuisisi namanya seni musik seperti itu. Nah, kemudian eh kemudian ada mazhab yang kedua nih, atau pendapat yang kedua adalah pendapat dari naturalism. Aliran ini beranggapan bahwa manusia itu melalui fitrahnya dapat menciptakan musik. Kemampuan manusia itu menciptakan musik merupakan fitrah, sebagaimana kemampuan untuk melihat, mencium, mendengar, berjalan. Dan pendapat ini dapat kita lihat misalnya pada pemikiran Al-Farabi. Menurutnya, ini salah satu contoh ya dari pemikiran Al-Farabi. Yani menurutnya, musik itu muncul dari perilaku atau tabiat manusia dalam menangkap suara yang indah di sekelilingnya. Jadi, apa ya, bisa dibilang itu manusia itu yang menciptakan sebuah musik baru lah ya. Mungkin seperti itu. Karena ya secara natural lah ya manusia itu kan belum pernah, misalnya nih belum pernah mendengar gendang nih, atau kulit sapi yang dikekang agak keras ya, agak kuat ya, sehingga bisa menimbulkan suara yang indah gitu. Sehingga ya manusia itu ya berjalan aja natural. Gimana bisa membuat gendang atau drum dan sebagainya sih. Ini untuk pembahasan umum ya, kita kalau pembahasan sebelum masuk ke pesantren ya, mengenal namanya seni musik seperti itu. Dengan demikian, dari pendapat di atas bahwa itu musik merupakan bentuk bunyi secara teratur, sehingga terdiri atas susunan-susunan nada, irama gitu kan. Baik itu ada vokal, instrumental, sehingga dapat didengarkan oleh masyarakat sekitar maupun diri sendiri gitu. Jadi, find musik sendiri ada, kita mendengarkan, ya bisa dibilang ya musik tuh yang bernada ya, berirama, dipukul-pukul, digesek-gesek, bunyinya indah. Menurut kita sendiri itu indah. Oh ya udah gitu, seperti itu. Kemudian nih ada, nah, pendapat dari sufi itu sendiri ya kan. Dalam ajaran tasawuf yang paling utama ialah proses penyucian jiwa atau batin gitu. Salah satu metode penyucian jiwanya itu yang digunakan oleh para sufi zaman dahulu adalah dengan musik spiritual, atau disebut dalam tasawuf dikenal dengan istilah al-sama, yaitu mendengarkan musik yang indah sebagai alat penyucian diri. Jadi apa ya namanya itu, musik dalam pendapat sufi pun ya bisa dibilang apa ya, nggak bisa dibilang ya halal ya, baik lah, bukan berarti itu kotor atau jelek dan sebagainya, karena musik sejatinya kan semuanya itu baik. Dan sebagaimana kita menyikapinya aja gitu loh. Musik aslinya itu bagus, tapi ada orang-orang yang menyelewengkan atau dibuat bercanda sehingga kita mendapatkan kesan yang buruk. Nah, seperti itu. Nah, di sufi itu ya sebagai alat penyucian atau sebagai alat apa ya, penenangan sih terhadap dunia, sehingga ya musik itu sebagai salah satu cara seperti itu. Secara substansial, praktik al-sama merupakan salah satu dari pengalaman mistis para sufi zaman dahulu. Oleh karena itu, al-sama dalam lingkungan para sufi memiliki makna yang berbeda-beda dan penjelasannya melalui bahasa yang tidak pernah sampai pada deskripsi yang jelas. Tidak mamang lah ya, atau samar-samar gitu. Dan Zunun al-Misri berpendapat bahwa mendengarkan musik merupakan sentuhan dari Allah untuk membangkitkan hati menuju Allah. Kecuali mereka mendengarkan menggunakan nafsu, maka ia merupakan orang yang sesat. Jadi jadi dibilang seperti yang tadi gitu. Musik itu semuanya baik ya kan. Tapi kalau kita merasa, musik ini atau musik misalnya kalau dengar suara musik dari cewek ya kan, karena ada denger itu suara cewek itu haram dan sebagainya itulah. Nah, kita mendengarkan
orang nyanyi cewek atau sholawatan cewek itu ya, terus kita ada hawa nafsu nih, wah enak nih, nah enaknya itu gimana, nah seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa lah ya, namanya orang ya hanya nyanyi aja, bukan ada apa-apa gitu loh, dia nyanyi hanya pengen nyanyi dan hobi nyanyi. Nah, seperti itu, dan kita tidak boleh menyikapinya dengan hal yang buruk atau dengan hawa nafsu. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada Al-Kindi, atau ya ini ada salah satu orang filsuf Islam. Ia tidak hanya menggunakan Al-Kindi tidak hanya menggunakan musik sebagai alat hiburan, tetapi ia juga menggunakannya sebagai obat terapi untuk menyembuhkan penyakit jiwa dan raga. Dan menurut Al-Kindi, segala sesuatu yang ada di alam semesta selalu berkaitan, dan setiap nada-nada pada sebuah alat musik berkaitan dengan ritme dan perasaan. Ya, kalau menurut saya sendiri ya, dalam keseharian saya sih, ya apa ya? Misalnya kalau kita lah pasti pernah ya mendengarkan, pernah kita mendapat sebuah masalah ya kan, sebuah masalah nih, ada sebuah masalah nih, kita merasa tenang gitu kan saat kita mendengar musik yang kita suka itu kan. Kita denger nih, ih enak nih, enak nih suaranya gitu, dan menurut kita itu ya kita nyaman-nyaman aja dengan eh musik yang kita suka gitu loh, sehingga apa masalah-masalah yang kita lalui itu ya sudah selesai, kita sudah biasa gitu, kita kembali biasa. Seperti itu sih, jadi bisa disebut dengan obat ya, jadi seperti itu maksudnya. Jadi mengobati rasa stres ya, seperti itu sih. Nah, kemudian pada torekot yang ada sebuah torekot yang menggunakan musik dalam ajarannya sebagai media dan mendekat diri kepada Allah, yaitu torekot Maulawiyah yang didirikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, pasti kita tidak mungkinlah kita tidak mengenal siapa nih Jalaluddin Ar-Rumi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, di zikir serta tarian fenomenalnya ini diiringi menggunakan musik. Nah, Rumi juga terlihat di mana banyak dari syair-syairnya dinyanyikan dengan iringan musik tambur, rebab dan seruling bambu. Nah, seruling bambu seperti itu. Terdapat juga lagu Maulawi yang sangat terkenal seperti Qawwali. Yani lagu ini menunjukkan teka-teki mengenai hubungan antara musik dan spiritualitas. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih bisa dibilang ya musik itu bisa dibuat apa aja sih. Entah itu dibuat sebagai terapi, obat, kemudian penyucian jiwa, itu semuanya bisa sih. Seperti itu. Next, ya ini seni musik dalam pesantren. Dalam keilmuan pemikiran tasawuf, seni musik juga sangat memberikan makna yang penting dan sebagai bentuk media olah zikir ya, dan bahkan menjadi bagian dari ekspresi para sufi. Beberapa sufi tua atau tarekat zaman dahulu itu sering menggunakan media musik ini dan tarian sufi sebagai latihan para sufi untuk berkonsentrasi dan menghilangkan kacanya pikiran dari dunia fana. Nah, maksud yang ada di sini itu ya seperti yang di awal-awal ya. Musik yang didengar itu kan pasti ya bernuansa Islami nih. Nggak mungkin dong bernuansa dangdutnya, jeduk-jeduk ya enggak. Jadi bernuansa Islami yang dimana apa ya? Itu kayak syair-syair yang khusus untuk diciptakan ya bisa untuk melupakan kacaunya dunia atau ya pikiran-pikiran dunia gitu. Jadi ya kayak syair itu yang mengingatkan diri kita akan kekuasaan Allah. Artinya makna-maknanya dari apa yang musik Islam itu merujuk kepada kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah seperti itu. Dan pesantren berhasil mengembangkan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam secara universal dan sebagai pusat pembinaan nilai
di tengah masyarakat. Nilai yang dibinakan itu antara nilai agama, nilai budaya, nilai sastra, dan nilai musik. Pembinaan nilai inilah yang merupakan esensi pendidikan dalam konteks umum. Seperti itu. Karena pesantren itu sudah mulai dikenal di Nusantara itu sudah sejak abad 13 Masehi. Dan kalau di Pulau Jawa itu baru dikenal sejak abad ke-15 atau 16 Masehi. Dan di abad ke-18, pesantren semakin berperan nih sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang penyiaran agama. Kan pada umumnya itu lahir sebuah pesantren nih yang diawali dengan kisah perang nilai, sehingga pesantren itu dengan masyarakatnya itu ya apa ya, sebagai dengan sekolah umum nih, mana yang sebagai rujukan kehidupan moral bagi masyarakat, sehingga ya mungkin perang itu kayak saingan nih antara sekolah umum dan sekolah Islam, ya basic Islam, dan ya berkembang seperti itu. Ya, kemudian ada hukum bermusik. Dalam keilmuan pemikiran umum Islam serta dari beragam perspektif atau pandangan, ada beberapa pendapat yang terkait dengan eksistensi seni. Di dalam fikih itu pun sendiri ada yang melarang dan ada juga yang mempersilahkan atau membolehkan. Yang dimaksud ini itu kayak tadi yang dimaksud oleh siapa tadi, Zunun al-Misri. Ya, Zunun al-Misri tadi itu kan ngomong ya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dikatakan baik itu kita tidak mendengarkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam tanda kutip negatif ya. Dan bisa dibuat tidak baik karena kita mendengarkan dengan hawa nafsu. Seperti itu gitu loh. Dan beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan tabi'in seperti Mujahid dan sebagainya itu menafsirkan atau mengartikan yang seperti yang ada di Quran Surah Luqman sebagai nyanyian seorang bidu wanita yang dapat menyesatkan bagi siapapun yang mendengarkan. Tetapi hal tersebut ditafsirkan oleh berbeda dengan Imam Ghazali. Jadi apa ya? Kan ada nih beberapa para sufi ya, para ulama-ulama yang zaman dahulu itu menganggap itu musik tuh buruk, sehingga membuat manusia itu lalai ya, seperti itu. Tapi untuk Imam Al-Ghazali sendiri itu selama tidak ada unsur menganalisis setiap nyanyian dan tidak menyesatkan, bisa, dan itu tidak ke dalam kategori pengharaman. Seperti itu. Karena Imam Ghazali itu berpendapat ayat Quran Surat Al-Luqman itu merupakan sebuah bentuk keharaman asama atau musik, karena penyebabnya itu mungkin disebutkan penyesatan suara, atau lebih dikenal itu ya dibuat main-main aja sih, di lemah syahdukan, nah seperti itu. Kemudian ya karena ayat di atas itu merupakan karena ayat surat Al-Luqman itu merupakan sebuah ketidakbolehan untuk bernyanyi, bukan ketidakbolehan untuk kita bernyanyi, namun ayat tersebut berkaitan dengan erat dengan sikap dan perbuatan orang kafir yang menjadikan ayat tersebut hanya sebagai candaan saja. Oh ya. Jadi menurut Imam Ghazali itu bukan ayat-ayat Quran Al-Luqman itu tidak memperbolehkan sebuah nyanyian, tapi memperlihatkan orang kafir itu membuat mempercandakan, dibuat-buat lah saat membaca ayat suci, seperti itu. Kemudian ada istilah musik bagi sufi.
Menurut para sufi, penjelasan musik menjadi salah satu cara mempengaruhi jiwa untuk bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dapat digunakan untuk menerangkan hal yang tak kasat mata atau tidak tampak sehingga bisa dijelaskan secara ilmiah dan pasti. Seperti usaha menggapai sebuah usaha kebijaksanaan yang inovatif. Seperti itu. Jadi banyak dari para sufi mengungkapkan atau mendengarkan sebuah musik sebagai salah satu antarakan zikir ya, sehingga disebutkan dengan sama tadi. Dan definisi musik dalam iringannya zaman itu sudah mulai mengakar di mana-mana. Dalam sebab itu musik mempunyai banyak nama terkait dengan letak geografis dan kultur manusia yang berbeda-beda. Seperti itu. Seperti salah satu cabang dari seni dalam Islam, antara musik dan sama tidak bisa dipisahkan maknanya karena keduanya sudah merupakan bentuk wujud rasa indah. Jadi nggak bisa didefinisikan sama itu ini musik itu seperti ini. Jadi emang keduanya itu sama sih. Ya ya itu sama itu musik itu sama. Seperti itu. Orang musik dilahirkan dengan media alat komunikasi ke dalam bentuk yang ditangkap oleh indera pendengaran, penglihatan atau juga lewat gerakan. Seperti itu. Dalam sebuah tradisi Islam, sama telah menjadi sebuah praktik kontroversial karena musik instrumental bukan suatu bentuk seni yang berkembang dalam budaya bangsa Arab selama masa kehidupan Nabi Muhammad. Ditambah dengan musik yang diasosiasikan dengan gaya hidup gereja dan tingkah laku yang menunjukkan dirinya tidak beragama dan immoral. Meski demikian, ada sebuah pengaruh positif musik yang tidak dapat ditolak pada pembacaan ayat Al-Quran yang mempertinggi daya penerimaan pada firman-firman ketuhanan lewat media bermelodi dari suara manusia. Itu ya, jadi istilah dalam apa ya, istilah musik bagi sufi itu atau dalam pesantren itu ada itu sih. Contohnya kalau yang ada di pesantren itu kita ada itu nih, banjari. Nah, banjari itu kan pakai terbang nih ya. Terbang itu apa ya namanya bahasa Indonesia-nya itu? Pokoknya tabu ya yang terbang, namanya terbang itu kan dibuat banjari dan itu dibuat juga untuk mengiringi sholawat atau pemuja sholawatan ya untuk memuji. Nah, untuk memuji Nabi Muhammad dan Gusti Allah seperti itu. Dan tidak hanya itu, pesantren selama lambat laun akan pasti kan berkembang nih menyesuaikan dengan zaman. Dan tidak hanya pasti dengan hanya bersolawat saja, tapi juga ada apa ya? Musik kan nggak mesti harus pakai itu ya. Atau nyanyian solo sendiri atau kayak kori itu kan juga musik. Musik dalam artian Islam. Membaca itu, nah seperti itu musik namanya. Seni musik, seni musik. Nah, kemudian ada akapela. Akapela kan juga merupakan bentuk seni musik yang ada dikembangkan oleh pesantren. Pasti kayak ada di pesantren modern nih, ada akapela atau gabungan dari beberapa suara-suara A, B, C atau suara vokal 1, vokal 2, vokal 3 dan seterusnya. Maksudnya vokal 2 itu ya angkat tinggi, kemudian vokal 3 yang paling tinggi kecil dan sebagainya. Kemudian ada apa nih? Ya sekarang nih pesantren akan sering sudah mengikuti zaman lah ya. Jadi bisa dibilang pesantren sekarang itu mengikuti zaman. Jadi udah bagus dan isinya pun juga banyak yang berkembang. Jadi dia hanya ya harus banjari terus enggak. Apalagi pesantren modern salaf itu kan pasti berkembang, entah itu seni-seninya apa aja itu pasti banyak. Seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan mungkin ada saran dan kritik, bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk
bisa memperbaiki saya ke depannya lagi. Terima kasih teman-teman. Subscribe channel ini dan jangan lupa like dan nyalakan loncengnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.